sang ahli kitab dan sejarah awal mula orang Yahudi tinggal di Iran. Ezra adalah seorang ahli kitab yang memiliki warisan keimamatan untuk menjadi imam bagi bangsa Israel. Ezra juga adalah keturunan saudara laki-laki Musa. Harun adalah berasal dari suku Lewi, yaitu salah satu dari kedua belas suku Israel dan merupakan imam pertama bagi bangsa Israel. Kisah tentang Ezra dicatat dalam kitab Ezra di Perjanjian Lama dan juga dalam tradisi Yahudi. Sehingga nama Ezra sangat disanjung hingga sampai hari ini. Ezra dijuluki sebagai ahli kitab yang mahir dan loyal, atau juga sebagai guru. Kata mahir secara harfiah berarti cepat atau tangkas. Hal ini mengartikan seseorang yang cepat dalam memahami dan mengolah atau menganalisa informasi. Ezra memiliki pikiran yang cepat dan tangkas, karena dikenal akan pengetahuan dan kecerdasan mentalnya tentang hukum Allah. Ezra hidup pada masa Raja Artasasta I yang memerintah kerajaan Persia pada tahun 465 sampai 425 Masehi. Di mana pada masa itu bangsa Israel ditawan oleh bangsa Media Persia. Setelah sebelumnya mereka juga ditawan oleh bangsa Babilonia yang telah ditaklukkan oleh bangsa Media Persia. Di Alkitab tidak ada ayat yang menginformasikan apakah Ezra melayani sebagai ahli kitab di istana Raja Artasasta. Gambaran Ezra sebagai ahli kitab adalah merujuk kepada tanggung jawab dan kemampuannya setelah memimpin rombongan orang Yahudi kembali ke tanah Yehuda tahun 457 Masehi. Raja Artasasta menunjuk Ezra untuk memimpin kelompok atau rombongan kedua dari orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah airnya. Kitab Ezra pasal 8 menuliskan daftar rombongan kepala keluarga yang akan pulang adalah sebanyak 1.500 orang, yang terdiri dari para imam, garis keturunan raja, dan juga warga Yahudi secara umum. Dan bila dijumlahkan dengan kaum perempuan serta anak-anak, kemungkinan akan mendekati jumlah sekitar 5.000 atau 6.000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kelompok atau rombongan pertama yang telah terlebih dahulu dipulangkan pada beberapa tahun sebelumnya. Sebelumnya sudah ada kelompok atau rombongan pertama dari orang-orang Yahudi yang telah dipulangkan ke tanah airnya, yaitu sebanyak kira-kira 5.000 orang. Dan itu telah terjadi pada tahun 537 sampai 536 Masehi yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yeshua. Pemulangan yang pertama ini terjadi atas perintah Raja Persia di masa sebelumnya, yaitu Kores yang agung yang memerintah pada tahun 559 sampai 530 Masehi. Peristiwa pemulangan bangsa Yahudi yang kedua dan dipimpin oleh Ezra ini yang kemudian dilanjutkan dengan pemulangan kelompok rombongan ketiga pada tahun 445 sampai dengan 444 Masehi yang dipimpin oleh Nehemia adalah akan menjadi awal periode nubuatan terpanjang yang ditulis dalam kitab Daniel.
tertulis di Daniel 8 ayat 14, Daniel 9 ayat 24-27. Karena pada masa periode nubuatan panjang ini, kota Yerusalem dan temboknya akan mulai dibangun kembali. Setelah sebelumnya itu, pada bulan Maret tahun 515 Masehi, Bait Suci Yerusalem yang dulu telah dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun tersebut telah selesai dibangun oleh orang-orang Yahudi yang pulang pada rombongan yang pertama. Bait Suci Yerusalem telah selesai dibangun kembali, yaitu ketika pada masa Raja Darius pertama yang memerintah Persia pada tahun 522 sampai 486 Masehi. Dalam kitab Daniel, sebagaimana seorang nabi Allah itu, tulisnya selalu berkesinambungan dengan nabi-nabi sebelumnya. Maka nubuatan yang ditulis oleh Nabi Daniel dalam ayat-ayat tersebut juga selaras dengan nubuatan yang ditulis sebelumnya oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menuliskan bahwa tanah Yehuda akan sunyi sepi selama 70 tahun di bawah kekuasaan Babilonia. Dan itu terjadi antara tahun 606 sampai dengan 605 hingga tahun 537 sampai dengan 536 Masehi. Tetapi kemudian Allah membukakan pintu bagi kepulangan tawanan yang adalah para umatnya. Dan nubuatan yang pernah ditulis oleh Nabi Daniel dan Nabi Yeremia, kini sebagian nubuatan tersebut hendak digenapi oleh Nabi Esra dan Nabi Nehemia, yang kisahnya tertulis dalam kitab Esra dan Nehemia. Esra ditunjuk oleh Raja Artasasta pertama untuk memimpin rombongan, menunjukkan bahwa Esra yang bekerja di masa pemerintahannya memiliki beberapa kemampuan dan keahlian dalam pekerjaan. Dan tentu saja hal itu juga membuktikan bahwa raja menilai Esra memiliki keberanian dan kemampuan untuk memimpin rombongan. Raja Artasasta pertama mengeluarkan dekret yang isinya hampir sama dengan isi dekret raja sebelumnya, yaitu Raja Kores yang agung. Isi dekretnya adalah menasihati supaya semua orang Yahudi di Persia mau melakukan perjalanan pulang ke Yerusalem, terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan seorang imam. Menurut dokumen Murasu, mayoritas orang Yahudi lebih suka tetap tinggal di Persia, seperti yang juga ditujukan dalam kitab Ester, di mana masih banyak orang Yahudi yang tidak ikut pulang pada rombongan yang pertama. Meskipun banyak juga orang-orang Yahudi yang kemudian menunggu kesempatan untuk dapat pulang dan memulai hidup baru di tanah airnya. Itulah yang menjadi awal mula sejarah. Mengapa pada zaman modern sekarang ini masih banyak orang-orang keturunan Yahudi yang menjadi warga negara Iran. Dan Iran pada saat ini adalah sebagai salah satu negara yang memiliki populasi Yahudi terbesar di luar negara Israel. Raja Artasasta pertama memberikan perintah kepada bendahara di seberang sungai Efrat untuk memberikan apapun yang dibutuhkan oleh Esra dalam membangun kembali kota Yerusalem dan juga bait suci rumah Tuhan. Raja juga menugaskan Esra
untuk memastikan bangsa Yahudi dengan teliti menurut hukum Allah dan hukum negara dengan membuat sebuah sistem peradilan. Raja Artasasta pertama menyebut Allah dengan kalimat Allah Israel, artinya yang tempat kediamannya di Yerusalem. Kalimat tersebut sepertinya menyiaratkan bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah dianggap sebagai dewa lain yang perlu ditenangkan oleh hadiah. Karena sang raja tidak ingin dewa lokal yang disembah oleh bangsa Persia akan marah, dan juga kepada anak-anaknya, yang disebabkan atas kehadiran Allah yang disembah oleh orang-orang Israel di negeri Persia. Perlu diketahui juga bahwa pada tahun 457 Masehi terjadi pemberontakan dari bangsa Mesir kepada pemerintah Persia yang pada masa itu sedang menjajah mereka juga. Jadi ada kemungkinan bahwa tindakan yang dilakukan raja terhadap Ezra dan bangsa Yahudi yaitu untuk menarik simpati dan kesetiaan dari provinsi Yehuda yang masih dalam kendali kerajaan Persia. Meskipun Raja Artasasta pertama membantu kembali bangsa Yahudi ke tanah airnya dan menyediakan sebuah kebutuhan dan keperluan untuk bait suci Yerusalem, tetapi tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang menunjukkan bahwa Raja Artasasta pertama telah menjadi percaya dan menerima Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Hal itu berarti bahwa Tuhan dapat menggunakan orang yang belum bertobat sekalipun untuk melakukan kehendak-Nya di atas bumi ini. Meskipun raja bergaul dengan Ezra dan kemudian di tahun berikutnya dengan Nehemia, tetapi hal itu tidak menjadikannya seorang yang percaya kepada Allah. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Ezra ini adalah bahwa ketika kita menginjil kepada seseorang, tetapi hanya Allah melalui Roh Kudus sajalah yang bisa menjamah orang tersebut untuk dapat bertobat. Sekalipun Ezra telah belajar banyak pendidikan dan cara hidup dari bangsa kafir di negeri Persia, tetapi Ezra melihat bahwa cara-cara tersebut tidaklah benar. Makanya Ezra berusaha untuk mengetahui kebenaran dari sumbernya kebenaran, yaitu firman Tuhan melalui kitab suci dan juga hukum Allah. Maka tak heran bila Ezra juga disebut sebagai seorang ahli kitab dan juga menjadi seorang yang saleh dan berani dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kisah Ezra ini juga menunjuk kepada kita bahwa pendidikan agama yang benar itu adalah sangat penting, supaya kita dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.